Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan sehingga bisa melakukan puasa Ramadan di bulan suci yang penuh berkah ini. Sahabat Bawaslu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan yang bukan hanya dalam sholat dan puasa, tapi juga dalam menjaga amanah nasional dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemilu ataupun pilkada tentu ini menjadi sarana memilih pemimpin. Ia bukan sekedar produk politik, tapi juga bagian dari amanah besar yang menentukan arah masa depan bangsa. Sesuai dengan firman Allah yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini memuat dua prinsip utama, yaitu amanah dan keadilan. Amanah yang tidak dijaga akan berubah menjadi petaka. Inilah mungkin yang bisa kita ambil makna bahwasanya di dalam pemilu ataupun pemilihan banyak sekali proses-proses pelanggaran terjadi dengan berbagai bentuk. Nah, inilah sebagai wujud pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Amanah sebagai warga negara, amanah terhadap demokrasi. Ketika terjadi kecurangan, manipulasi, ataupun penyalahgunaan wewenang, maka yang dirugikan bukanlah hanya kita sebagai individu, tetapi seluruh masyarakat, seluruh kalangan yang ada di bumi Indonesia ini. Nah, penanganan pelanggaran kadang tidak cukup hanya dengan sebuah sanksi. Harus ada strategi-strategi yang menyeluruh untuk mengatasi dinamika yang terjadi. Salah satu contoh berkaitan dengan budaya. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentu mempunyai adab ketimuran. Nah, inilah salah satu menjadi poin yang memang perlu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, seluruh lapisan. Dalam Islam pun rasa malu adalah bagian dari iman. Jika kita merasa malu, maka orang tidak akan mudah melakukan pelanggaran. Sehingga budaya ketimuran inilah yang memang harus kita jaga, kita tingkatkan agar memang proses-proses demokrasi yang berjalan di Indonesia bisa berjalan dengan adil. Yang kedua berkaitan mengedepankan persatuan. Perbedaan pilihan, perbedaan partai, perbedaan calon, perbedaan suku ras bukan menjadi hal yang problem. Haruslah perbedaan ini jadikan suatu pondasi bahwasanya negara kita adalah negara berbineka, negara yang memang banyak sekali ataupun banyak negara yang majemuk, artinya banyak sekali adat budaya yang ada di Indonesia. Nah, inilah keberagaman ini yang yang bisa memperkuat kita sebagai bangsa Indonesia, dan jangan jadikanlah itu sebagai perpecahan ataupun istilahnya hal yang bisa merusak demokrasi ataupun bangsa. Sebagai penutup, tentu di Ramadan ini menjadikan kita lebih memaknai terkait dengan budaya malu dan budaya persatuan itu sebagai pondasi kita untuk menjaga amanah ataupun menjaga demokrasi bagi bumi pertiwi, sehingga ke depan demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan adil untuk mencapai kemakmuran seluruh masyarakat, seluruh lapisan. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.